Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, apa kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? IPS. IPS materinya tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Ibu punya satu lagu. Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. Ganti. Ya nak, sini semua nak. Yang saja. Umi. Pimpin ke aku nih. Kalian tahu kan lagu 17 Agustus? Ya. Haji. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka telah merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia dengan negara kita. Tahun 45 kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya Bu. Mana dia? Sakit. Bu. Sakit. Dari Bu. Tiga. Tasya diberi kesehatan. Akhir dapat mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, Ibu sebelum menjelaskan materi tentang Ibu ingin bertanya. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Ibu ingin bertanya, apa sih yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan tadi kita Agustus kemerdekaan kemerdekaan. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 45. Ya, hari Jumat Bu. Ada kita tentang betul.
Siapa tahu? Ya, gimana bang? Nah, kita kan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apakah setelah Indonesia merdeka, Indonesia itu sudah tidak menjadi peperangan lagi? Tidak, Bu, masih perang, Bu. Masih secara tidak langsung. Gimana tuh? Cantik. Ya, Ibu akan menjelaskan ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata bangsa Indonesia itu masih berterus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing seperti dari pemerintahan Belanda. Nah, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air itu. Kedatangan ini disambut oleh bangsa Indonesia dalam bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 itu tuh terjadi berbagai macam peperangan atau pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini terdapat dua, yaitu upaya mempertahankan bangsa Indonesia melalui pertempuran dan yang kedua perjanjian. Yang pertempuran ini terdapat pertempuran Surabaya, yang kedua pertempuran Medan Area, yang ketiga apa Kandin? Pertempuran Ambarawa. Yang keempat pertempuran di Bandung Lautan Api. Kalau perjanjiannya Bang Hussein, apa yang pertama? Perjanjian Lingga dan Jadi. Kau ini perjanjiannya apa? Yang kedua kau ini? Perjanjian Menpir. Ya, perjanjian Menpir. Yang ketiga itu perjanjian Moyen. Dan yang terakhir itu konferensi Meja Bunda. Saya ingin tanyakan, tidak ada di buku. Jika tidak ada, maka ibu punya satu video. Itu nanti itu kalian simak ya. Nanti ibu akan bertanya setelah video selesai ditampilkan. Habis simak ya anak-anak. Simak ya anak-anak.
Indonesia. Tapi pertempuran Surabaya, pertempuran Medan, pertempuran Ambarawa, dan tempat peristiwa Batu Lautan Api. Berikut ini penjelasannya. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya langsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Ada beberapa pertempuran ini mencapai puncaknya karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta Surabaya menggunakan senjatanya ke tempat-tempat pembunuhan pemerintahan Inggris dan menyerahkan diri dengan menggunakan senjata. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintahan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris berebut Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini dilihat sebagai hari pahlawan. Pertempuran Medan Area. Sahabat, pertempuran Medan Area terjadi pada bulan April tahun 1945. Penyebab pertempuran ini karena tentara sekutu berbelanda itu mengambil alih kekuasaan atas kota Medan. Dan itu tidak terima dengan hal itu, hingga terjadilah perlawanan. Yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan tentara keamanan rakyat ada upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Indonesia. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, dibangunlah sebuah monumen bernama Monumen Pahlawan Ambarawa. Dan yang keempat adalah peristiwa Batu Lautan Api. Peristiwa Batu Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Penyebabnya karena dikeluarkan ultimatum oleh sekutu yang menanggung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Ultimatum tersebut mendorong negara Republik Indonesia untuk melakukan operasi diplomatis dan hukum selatan. Jika negara sekutu Indonesia menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Tahukah sahabat, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan hanya dilakukan pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, kerja dan perundingan, seperti perjanjian Udajati, perjanjian Renville, perjanjian Budaya, dan konferensi Aceh Utara. Perjanjian Udajati. Perjanjian Udajati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Udajati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Namun perjanjian tersebut tidak berjalan mulus, sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 menembuslah agresi militer Belanda. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville
berlaku di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1967. Perundingan ini dimenangi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Rusia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Habib Saifuddin, sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo. Nah, kalian kan sudah selesai menyimak video yang sudah Ibu tampilkan. Maka Ibu ingin bertanya kepada Kak Yuda, apa isi dari video yang ada banyak kejadian Ibu yang upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia, perjanjian Taipei, Maafkan Nafi, ada pertempuran. Ya, lanjut Kak Windy, apa Kak Windy? Kemerdekaan itu selain dari perjanjian ada juga pertempuran akhirnya dari ya. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah Ibu. Maka Ibu akan membagikan kalian RKPD ini dengan cara dicabut undi ya. Dikerjakan sesuai materi yang telah Ibu itu ya, sudah Ibu kasih ya. Hari ini tanggal berapa ya? Sudah selesai? Ya, jika sudah selesai, Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk maju. Satu orang satu kelompok saya. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Ya, kepada Pak Ustaz, komunikasi. Baik, kamu di sini ada mendapatkan tentang peta Disimak ya, temannya. proses mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini terjadi dua hal. Yang pertama itu perperangan dan perjanjian. Selama terjadi pertempuran tersebut, ada beberapa pertempuran seperti pertempuran Surabaya, Medan Aceh, Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Adapun perjanjian di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ada perjanjian Linggarjati, Renville, Romroyen, dan konversi Meja Bundar. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi pada 10 November Hari Pahlawan. Perjanjian Linggarjati yaitu perjanjian berlangsung pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947 di Linggarjati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia yang mewakili oleh Sultan Syahrir dan delegasi Belanda yaitu diwakili oleh Wim Supermanford. Tapi di sini disuruh membuat peta pikiran, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada pertempuran di mana ada pertempuran Surabaya, Medan Area, Ambarawa, dan juga Bandung Lautan Api. Nah, pertempuran di Medan Area ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Nah, tokohnya ialah Ahmad Lahir. Kemudian, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian ialah perjanjian Linggarjati, Renville,
pengukuran dan juga KMB, konferensi media bundar. Nah, adapun isi perjanjian Renville ini ialah perjanjian ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal merah Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ditengahi oleh Komisi 3 negara. Itu kelompok 3 mendapatkan tentang peristiwa Ambarawa dengan perjanjian Romsroyen. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran itu berakibat di Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Nah, perjanjian Romsroyen ini perjanjian dimulai pada tanggal 19 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Daily Jakarta. Jadi, PPS 4 mendapatkan surat laut bantu alternatif dan konferensi undang-undang. Nah, pada tokoh yang dipimpin pasukan Indonesia dan ini adalah Muhammad Toha. Sedangkan konferensi undang-undang yang akan dikeluarkan dari Belanda langsung pada tanggal 23 sampai 24 November 1949. Ya, beri apresiasi untuk temannya. Nah, ibu punya soal individu dikerjakan dengan baik ya. Sudah selesai? Sudah ibu. Nah, yuk kita produksi secara sama-sama. Untuk soal 1, Kak Oni. Pertempuran di Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Ya, jawabannya benar atau salah? Benar, Ibu. Untuk soal nomor 2, kepada Kak Nardiana. Pemimpin pertempuran di Ambarawa yang gugur adalah Mulkis Iman. Benar atau salah, Kak Balkis? Benar. Ya, benar. Jadi, pemimpin pertempuran di Ambarawa yang gugur itu adalah Mulkis Iman. Yang ketiga, Kak Maya. Pertempuran hebat di Ambarawa dikenal dengan Malang ke Ambarawa. Ya, pertempuran hebat di Ambarawa itu dikenal dengan Palagan Ambarawa. Yang keempat itu Kak Balkis. Tokoh yang memimpin saat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api adalah Muhammad Toha. Ya, benar. Pak Tokoh yang memimpin saat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api ialah Muhammad Toha. Yang kelima Kak Sarifah. Akibat dari persetujuan Romsroyen adalah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Ya, akibat dari persetujuan Romsroyen adalah kembalinya pemerintahan ke Yogyakarta. Baiklah, Ibu mau kalian kita membuat kesimpulan. Kak Diana. Hari ini kita sedang belajar tentang upaya memperkaya kemerdekaan Indonesia. Nah, ada pertempuran dan juga ada perjanjian. Pertempurannya itu ada pertempuran Medan Area, kemudian ada pertempuran Renville dan juga pertempuran Ambarawa. Sedangkan salah kan itu perjanjiannya Renville. Kalau pertempurannya tidak ada. Ya, jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu upaya mempertahankan Indonesia melalui pertempuran
Dan yang kedua melalui perjanjian. Nah, ini kita telah belajar mengenal bagaimana bangsa Indonesia itu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mestinya kalian harus ingat ialah para pahlawan itu berjuang dengan sangat berani melawan penjajah, termasuk nyawa mereka demi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan negara, suku, agama, dan budaya. Kita bisa mempertahankan kemerdekaan dengan tetap bersatu dan bekerja sama. Nah, tugas kalian sebagai pelajar itu merupakan adalah harapan masa depan. Dengan rajin belajar dan berbuat baik, kalian bisa ikut menjaga dan mempertahankan Indonesia. Baik, sudah waktunya sudah berakhir, maka berakhirlah pula pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf kepada kedua kelas untuk mengikuti pembelajaran. Kawan-kawan yang mulai pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.